berikutnya. Baik sahabat-sahabat, mari kita tundukkan hati menghadap Allah Ta'ala, tawajuh ilallah. Ya. Kalau kita memanggil dia dengan sungguh-sungguh, dia akan hadir. Kita panggil dia dengan hati kita segenap jiwa raga kita menghadap kepadanya dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Kita ini nggak berdaya dan tidak bisa apa-apa tanpa petunjuk dan tuntunannya. Mesti salah langkahnya. Mesti ambil keputusan yang gegabah gitu, yang tidak berefek baik untuk dunia dan akhirat. Mungkin kita hanya bisa melihat 2, 3, 10 langkah, maksimum 30 tahun ke depan, tapi apa yang akan terjadi setelah itu, apa yang menjadi efek dari sebuah keputusan kita dan tindakan kita, itu yang kita nggak tahu. Karena efeknya akan menyangkut orang lain. Dan orang lain juga punya keluarga di sekitarnya. Itu pun efeknya tidak terhitung oleh kita. Tapi Allah tahu. Oleh karenanya, sebuah adab yang baik adalah untuk senantiasa bertanya, yang mana yang kau inginkan ya Allah gitu ya. Ini gajian nih. Ya Allah, tolong beri inspirasi dan ilham. Ini uang ada lebih sekian buat apa gitu ya. Itu selalu diminta. Mungkin jawabannya belum terasa nyaring gitu ya, tapi kemudian begitu kita meminta, ada sebuah gerak dari semesta sebenarnya yang akan mulai mengaktifasi semua permintaan itu. Tiba-tiba didatangkan ini itu, dibukakan ini itu, atau ditutup ini dan itu. Nah, itu ketahuilah adalah sebagai respon dari Allah Ta'ala. Jadi indah, betul bahwa tidak ada yang kecewa ketika berdoa kepadanya. Cuma kita nggak paham cara dia merespon doa kita seperti apa. Karena kita sudah punya pikiran bahwa yang dikabulkan itu bentuknya mesti A gitu ya, mesti bentuknya begini. Nah itulah akal kita yang terbatas yang kemudian membuat kita masih pontang-panting terus dalam kehidupan. Kok susah ya untuk bahagia? Sepertinya begitu. Padahal kebahagiaan itu only if we allow them to. Kalau kita mengizinkan dia hadir, kita akan selalu bahagia. Dan itu tidak perlu tergantung oleh apapun. Nggak perlu saya bahagia kalau ini nggak ada. Istilahnya seperti itu. Karena dia senantiasa hadir dan dia selalu membuka pintu kebahagiaan itu. Jadi adalah kita yang menutup kemungkinan kita untuk bahagia. Nah, kalau bicara tentang bahagia, nah kita masih mentawafi topik tentang Roh Kudus, which is topik yang sentral. Oleh karenanya di Serambi Suluk ini desainnya kan oleh Mursyid Tarekah Qudusiyah, namanya juga Qudusiyah ya, udah terkait dengan Roh Kudus. Sesuatu yang membawa amar. Amar itu perintah Allah. Jadi nanti dalam Al-Quran kita akan lihat kalau amar itu berkaitan dengan ruh min amrina gitu. Itu istilah dari Al-Quran. Jadi terkait antara Ruhul Kudus, ruh, bagaimana semesta dihidupkan, bagaimana bumi kita diperjalankan dengan sebenarnya perintah Allah yang sangat spesifik pada setiap orang. Itu yang membuat kita nggak perlu membandingkan hidup. Kehidupan kita sama orang tuh totally different. Walaupun kayaknya SMA-nya sama, kuliahnya sama gitu ya, anaknya sama gitu ya, tinggal di area yang sama, tapi totally different. Bahkan kembar siam sekalipun. Nah itu adalah khazanah agama bahwa kita tuh hidup masing-masing. Dalam suluk tidak boleh ada banding-bandingin. Ya, jadi setiap orang punya ritmenya masing-masing. Karena tidak ada pembanding-bandingkan, makanya tidak ada adu unggul sebenarnya dalam dunia ini. Tapi kan kita hidup dalam waham masyarakat yang begitu, ada ranking, ya kan? Ada kuliah unggulan nomor satu. Sebenarnya itu adalah waham yang mencokoki masyarakat dengan tidak baik. Seperti sebuah kartun begini, ada serombongan binatang gitu kan, yang satu kera, satu ikan, satu kura-kura, satu monyet, apa? Tiap orang dikasih tes. Terus tes hari itu adalah siapa yang paling cepat manjat pohon. Wah, yang paling semangat tentu si monyet gitu ya. Yang sedih ikan nggak bisa keluar dari air.
Tapi begitu ujiannya hari itu tes, siapa yang bisa paling bisa berenang? Jagoan si ikan itu. Nah, kadang kita suka menilai diri anak-anak, masyarakat berdasarkan tes yang sedikit gitu ya. Tes yang sangat kecil, yang sangat sempit cara pandangnya sehingga kemudian menangkap bahwa aku kurang sukses. Mari dengan berdoa sama Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala membersihkan kita dari cara berpikir yang kurang tepat dalam kehidupan, yang membuat kita pusing sendiri gitu ya. Dengan itu kita membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, sekali kita sholawat kepada Rasulullah, hadisnya Allah Ta'ala sholawat kepada kita lebih dari sekali dengan kualitas yang jauh. Ini masih bulan Sya'ban, jelang Ramadan ya, minggu depan insya Allah. Mari berbanyak sholawat ya. Mungkin nanti juga ada yang mau berbagi tentang pengalaman di Sya'ban, silakan ya. Nah, hari ini kita mau mentawafi tentang Ashabul Kahfi. Ya, didasari dari pertanyaan para Quraisy yang dapat info dari rahib Yahudi. Kalau kamu ingin menguji apakah Muhammad itu betul-betul nabi atau tidak, tanyakan dia tentang 3 perkara. Nah, ini 3 perkara yang perlu kita cermati. Kenapa itu menjadi batu ujian bahwa seseorang itu betul-betul utusan Allah atau tidak? Tanyakan 3 hal itu. Satu, tanyakan kepada dia tentang para penghuni gua yang kisahnya mencengangkan. Itu bicara tentang Ashabul Kahfi. Yang menarik, yang aneh nih ya, cerita tentang Ashabul Kahfi itu kan beken tuh di kalangan para Yahudi. Sampai orang rahib itu bisa memberikan informasi itu. Benar nggak? Berarti kisah itu populer pada zaman itu. Jadi kalau ada orang mengaku utusan Tuhan, karena banyak nabi-nabi sih ke arah mereka, ya kan, ratusan ribu nabi itu. Tanyakan tentang itu, karena utusan Allah nggak mungkin nggak tahu siapa itu Ashabul Kahfi gitu. Yang menarik kalau lihat di kitab Perjanjian Lama sekarang nggak ada tuh. Kalau dicari silakan. Siapa itu Ashabul Kahfi? Yang paling dekat adalah The Seven Sleepers. Itu pun bukan itu yang dibicarakan. Kalau Google, that's the only way, the only information tentang Ashabul Kahfi yang berkaitan, yang mirip ceritanya adalah The Seven Sleepers. Tapi bukan itu kalau ditelaah lebih lanjut. Jadi ada yang aneh nih. Kemana kisah itu? Kok tidak ada bahkan dalam kitab suci mereka? Itu aneh. Ya, ya jadi memang peran Dajjal menghapus ya hal-hal yang sangat fundamental itu ya. Makanya kita, tapi kalau Allah mau menunjuki hambanya apapun terjadi, makanya Quran melengkapi. Bahkan dibikin surat khusus Al-Kahfi gitu. Itu tanda pertama. Kalau utusan Allah pasti tahu tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang seorang pengembara, lelaki pengembara yang mengembara dari barat ke timur. Itu udah bicara tentang Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Kenapa juga gitu ya? Itu ditanyakan. Memang kaum Yahudi, Bani Israel, sempat berinteraksi dengan Alexander the Great. Jadi kalau baca ceritanya mencengangkan sekali. Ya. Beliau masuk ke daerah Palestina, udah diwanti-wanti sama gurunya. Gurunya kan Aristoteles, seorang robani, orang terang, orang yang sudah bertemu diri, punya Roh Kudus. Nanti kalau kamu ke sana, bakal ketemu orang yang memakai baju ini. Dijelaskan putih, jangan lawan. Gitu. Sampai itu kejadian betul apa yang dikatakan gurunya terjadi. Ada sekelompok rahib berpakaian putih-putih gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Alexander? Dia turun dari kuda untuk menghormati mereka. Episode itu bikin mencengangkan para jenderalnya. Karena kalau conqueror ya, seorang penakluk datang ke sebuah daerah yang nggak mau turun kuda karena dia harus menunjukkan wibawanya dan kemudian orang-orang yang sekitar situ yang harus bersujud, bersimpuh kalau perlu. Tapi Alexander turun dari kudanya. Karena udah tahu tentang ini bahwa ini orang-orang orang beragama gitu. Nah, ini kisah yang mencengangkan yang
kita masih angkat nih bahwa ada khazanah agama seperti itu gitu ya. Oleh karena itu ditanyakan kalau memang dia utusan Allah, mesti tahu tentang ikhwal, pengembara yang berjalan dari barat ke timur. Kemudian hal yang ketiga ditanyakan adalah tanyakan kepada dia apa itu ruh. Nah, coba kita renungkan. Kenapa tiga hal ini menjadi penting banget? Menjadi ujian. Kalau dia seorang utusan Allah, pasti dia tahu tiga hal ini. Jadi kalau kita telaah, sahabat-sahabat, karena ini topiknya tentang Ruh Kudus, itu berkaitan dengan ruh ketiga hal itu. Ruh itu sesuatu yang menghidupkan. Makanya ketika ruh ditiup, Ruhul Kudus, Isa Al-Masih itu punya Ruhul Kudus sejak di kandungan. Makanya begitu lahir udah bisa berkata-kata, pintar dia. Waktu dia kecil, dalam Al-Quran dikatakan dia membuat mainan burung-burungan dari tanah liat. Dia tiup, karena di dalam dirinya sudah punya Ruh Kudus, dia punya daya penghidup. Apa yang terjadi? Tanah liat itu jadi terbang, jadi burung beneran. Itu ada tuh dalam agama. Jadi fungsi ruh itu memang menghidupkan. Makanya jasad kita hidup karena ada ruh di sini. Begitu meninggal, ruh dicabut bersama jiwa. Kalau jiwa udah hidup tanpa ruh, itu komponen yang hidup. Tapi jasad dia inanimate. Dia baru hidup ketika ruh ada. Nah, karena ruh itu tidak hanya menghidupkan jasad dia secara fisik, tapi juga menghidupkan dunia kita. Maka kedatangan Ruhul Kudus itu diawali dengan dunia kita jadi hidup. Itu simbol yang diceritakan dalam kisah Nabi Musa berjalan bersama Nabi Yusha bin Nun dalam rangka mencari Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Khidir itu lambang Ruhul Kudus. Musa adalah lambang jiwa yang mencari Allah. Yusa adalah lambang jasad yang sudah tunduk kepada jiwanya. Karena hawa nafsunya sudah ditempa. Jadi perjalanan jiwa dan jasad itu adalah suluk. Dia harus menemukan pertemuan antara dua lautan, katanya gitu. Khidir itu ada di situ. Terus gimana kita tahu itu pertemuan dua lautan? Tandanya kata Allah, bekalmu akan hidup begitu. Apa itu bekal? Mereka tuh bekal ikan, sahabat-sahabat. Tentu ikannya bukan ikan segede, mungkin ikan asin kecil. Itu simbol Al-Quran sekali, simbol Al-Quran sekali. Tanda Ruhul Kudus ada di daerah situ, bekal kita jadi hidup. Tanda kita semakin benar suluknya, semakin mendekati Allah Ta'ala, semakin benar dan tertib hidupnya, maka semua hal yang Allah berikan sebagai bekal mulai hidup, mulai terbaca. Siapa diri kita, itu dunia pun dilipat dan digerakkan sedemikian rupa untuk tujuan itu. Karena si ruhnya udah makin dekat. Jadi yang menghidupkan itu luar biasa. Jadi kalau orang memang misi hidupnya, katakanlah sebagai seorang dai, katakanlah ya, umatnya didatangkan. Itu tanda tanda kehidupan, bekal-bekalnya. Apa yang dia pelajari dulu mulai mendapat wahananya gitu. Pekerjaannya di shift demikian rupa gitu ya. Diaturkan dunianya oleh Allah Ta'ala. Tempat tinggalnya di mana, temannya siapa, detail. Yang berserak dihimpunkan. Perkara menghimpunkan yang berserak, sahabat-sahabat, itu harus digerakkan. Gerak itu adalah kehidupan. Kita belajar di biologi, makhluk yang hidup itu tandanya diantaranya bergerak gitu. Perkara menghimpun yang berserak, sahabat-sahabat, itu suka kita baca dalam pernikahan, dihimpun yang berserak. Itu kerja ruh tuh di situ. Kerja alam jabarut. Karena semakin kita benar taubatnya, maka tiga alam ini paralel akan bekerja, berdenyut. Itu cara kita mengubah hidup. Gak utak-atik, gak tuh gimana caranya. Itu mah. Jadi kita gak akan kemana-mana, caranya menjam hubungan Allah Ta'ala biar dia yang bekerja.
Itu simbol kenapa para malaikat ditundukkan ke Adam. Itu malaikat mukarrabun loh yang sujud, bikin sujud. Artinya bosnya malaikat, bosnya malaikat yang ngatur awan, yang ngatur rezeki ya. Karena itu Mikail itu ditundukkan, itu yang ngatur rezeki, itu buka, ah, buat dia apa susahnya mengubah sebongkah batu gini jadi emas. Gampang banget di dunia itu mah. Karena nggak ada value-nya, sama aja tanah sama ini. Kan kata Nabi Isa begitu. Dalam pandanganku, kata Nabi Isa nih, orang yang punya Roh Kudus dan tidak punya hawa nafsu. Dalam pandanganku, kata Nabi Isa, sama saja sebongkah tanah, sebongkah batu dengan maaf seonggok kotoran manusia. Buat kita kan ini jijik banget kotoran manusia. Yang nggak sama dong. Yang satu emas misalkan. Emas, sebongkah emas. Satu. Buat dia sama saja, buat beliau. Sama-sama unsur dunia. Nah itu orang yang sudah melihat hakikat dari hakikat. Kalau kita kan karena masih terombang-ambing dengan oh keren enggak, itu tadi kompetisi antara sesama, adu unggul gitu kan. Jadi kalau merasa ketinggalan kalau nggak ganti mobil baru kayak yang lain gitu kan, merasa nggak keren kalau anaknya kurang gimana gitu kayak yang lain gitu, merasa kurang sukses kalau hidupnya tidak ditampilkan yang seperti apa gitu ya, dengan waham kebanyakan orang silahkan menderita gitu ya, karena Allah sudah atur rezeki tiap orang. Kalau segelas ya segelas, maka gaya hidupnya harus disesuaikan. Kalau segelas gaya hidup satu danau ya silakan cilaka gitu. Nah itu pentingnya mengenal diri, itu pentingnya kita bersuluk, karena man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita bersuluk tuh ingin mendekat kepada Allah. Ya, tiga tujuan suluk. Yang pertama adalah menjadikan mutahharin awal. Ya, fitrah kembali, ini menjelang Ramadan ya. Fitrah kembali. Ya, hatinya kembali bersinar. Dia bisa komunikasi sama Allah Ta'ala. Itu fungsi nur iman. Dengan nur iman kita bisa mengidentifikasi amal soleh. Gitu kan. Kalau sudah ada iman, amal soleh, udah masuk ke golongan, semoga kata Allah Ta'ala gitu, semoga dimasukkan ke golongan as-solihin, yaitu golongan terendah yang ada di Siratul Mustaqim. Terus begitu dari as-solihin harus jadi syuhada. Itulah orang-orang yang saksi Allah sejati. Dia bersaksi karena sudah ada misbah dalam dirinya, itu Ruhul Kudus. Nah, itu tujuan kedua dalam suluk. Begitu seseorang sudah menyala Ruhul Kudus dalam dirinya, berarti ada panduan, itu yang kata Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang apa namanya? Tetap mendapat petunjuk Allah. Karena nyala terus beamnya, jadi cahayanya. Nah, itu ketika seseorang sudah dapat pemandu sejati dari Allah Ta'ala, fungsi mursyid yang fisik selesai. Dia langsung dipandu oleh Allah Ta'ala. Untuk kemana? Bukan selesai, justru harus menjadi hamba yang didekatkan. Dia akan didesain hidupnya. Kamu harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. So, kita kembali ke sini. Fungsi roh adalah untuk menghidupkan. Menghidupkan apa? Semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita merasa kok hidupku stuck gitu ya, berarti ada yang nggak hidup di situ, ada yang nggak bergerak. Apa yang menghalangi gitu? Karena kalau ruh tuh siap aja kapanpun, berarti ada yang menghalangi di situ. Nah itu katanya, makanya Rasulullah katakan banyak-banyak istighfar, karena istighfar itu yang menutup rezeki gitu. Ya, sekarang kalau kita merenungkan lagi sahabat-sahabat, kenapa kok pertanyaannya tentang tiga hal itu? Berarti ada yang penting di situ. Ikhwal Ashabul Kahfi. Hari ini kita akan melihat apa sih Ashabul Kahfi itu. Kita lihat dari suratnya ya sama-sama. Nah, kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi disebut. Apakah engkau mengira bahwa para ashabul kahfi itu warrokim gitu ya, dan orang yang mempunyai rokim,
benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami. Ingatlah ketika pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa. Nah ini, Rabbana atina miladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuh, ya. Ini masif di dua ayat ini. Pertama, disebutkan tentang Ashabul Kahfi, di sini dikaitkan dengan warraqim. Am hasibta anna ashabul kahfi warraqim. Jadi Ashabul Kahfi itu kaitannya dengan ar-raqim. Ar-Raqim itu batu bertulis. Jadi semacam kitab sucinya zaman itu. Jadi ini para pemuda usia 25 tahunan yang hidup di masa penguasa yang zalim. Dia ingin mensucikan dirinya. Nah, cara dia mensucikan diri adalah pasti diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dia mengungsi ke sebuah gua tapi membawa Ar-Raqim. Nah, ini titik penting. Ar-Raqim ini tidak sekedar batu tertulis tapi adalah sebuah kitab suci pada zaman itu. Ashabul Kahfi, sahabat-sahabat, penghuni gua, ini kunci kalau orang mau bertemu diri. Oleh karena itu pertanyaannya tiga. Sebut tentang Ashabul Kahfi, sebut tentang Alexander ya. Itu pencarian ya, penjelajah yang mencari apa coba Alexander tuh nyari apa sih sebenarnya? Disuruh sama gurunya cari the water of life. Dia mencari air kehidupan. Disebutkan tempatnya di sini sini sini. Harus melalui sekian kerajaan, menempuh sekian peperangan. Apa itu air yang menghidupkan? Tadi itu penghidup jiwa terkait dengan Roh Kudus. Jadi tiga pertanyaan itu saling berkaitan satu sama lain. Orang mesti masuk guanya untuk menghidupkan Roh Kudus. Juga harus berjalan sampai menemukan air kehidupan. Tirta Pawitra kalau dalam legenda Dewa Ruci. Sama The Water of Life. Ya, kalau lihat film Dune, baru lihat film Dune kemarin. Yang kedua itu bicara tentang water of life juga tuh. Cari air kehidupan. Itu legenda itu dari zaman dulu ada. Ya. Nah, kemudian jadi orang pemuda itu berlindung ke dalam gua tuh sambil belajar Al-Quran dengan panduan kitab suci. Dan doanya begini. Robbana atina miladunka rahmat. Jadi meminta rahmat miladunka. Nah, di sini kata kunci. Rahmat miladunka itu rahmat yang sudah erat dekat di sisinya itu bicara tentang rahmat kedua. Karena kemudian diterangkan juga dengan kalimat berikutnya. Wahai lana min amrina rosyada. Mudahkan bagi kami dengan rahmat itu ya kan ini sequence kan. Ya Allah anugerah kepada kami rahmat miladunka rahmat dari sisimu. Untuk apa? Wahai lana min amrina rosyada. Dan mudahkanlah dengan rahmat itu petunjuk untuk segala urusan kami. Amrina. Tuh, tentang amr, sahabat-sahabat. Ini kalau kita lihat kata lain ya, rahmat yang kedua itu berkaitan dengan Roh Kudus. Berkaitan dengan tahap kedua dalam suluk. Jadi Roh Kudus itu membawa amr, menurunkan urusan. Ada yang bergerak di semesta kita karena urusan sedang turun. Tapi tidak sekedar urusan, itu urusan yang rosyad. Urusan yang lurus. Rosyad atau rosad itu akar kata yang sama dengan mursyid. Petunjuk ya, orang yang menunjukkan jalan yang lurus. Jadi fungsi mursyid dalam kenapa kita penting bermursyid karena bersuluk sendiri itu repot. Banyak jebakannya. Jebakan awal-awal masih hitam putih, ke sana udah wah siluetnya susah banget. Kalau nggak ikhlas-ikhlas betul, banyak yang terjatuh di jalan suluk ini. Dikasih aja kemampuan mujarobat bisa nyembuhin sini, udah stuck di sana karena laku pasiennya, apalagi selebritis terkenal. Pernah tuh ada yang ditegur, nggak boleh jualan kemampuan itu ya, tapi gimana mereka datang, ya udah stuck, nggak berjalan, berhenti. Ada yang tidak berjalan di sisi lain, ada macam-macam lah, mengaku jadi
wali padahal bukan gitu kan. Banyak. Jadi itu pentingnya seorang mursyid karena menunjukkan hal yang rosyad tentang amar. Ini kata-kata Al-Quran semua nih. Tidak mudahnya menempuh perjalanan ini. Nah, kita perlu orang yang sudah pernah di situ. Kayak gini lah, kita mau ke Paris nih. Tour Eiffel. Aduh, kemarin saya ke Paris, enak banget diantar orang yang udah tahu Paris seluk-beluknya. Jadi kalau mau lihat Eiffel dari mau angle mana dia udah tahu. Gitu ya. Eh, orang yang menjadi pembimbing haruslah orang yang sudah sampai. Ya, dan orang akan menanyakan sesuatu yang menjadi landmark of the place. Makanya ditanyakan tiga hal itu berkaitan dengan ruh, karena para rabi itu pada tahu orang yang menjadi nabi atau utusan Allah atau rasul pasti punya ruh. Pasti dia bisa jawab tiga hal itu. Itu adalah landmark seorang utusan. Apa sebuah penanda. Jadi kalau nggak tahu itu ada dipertanyakan. Benar kamu udah pernah? Kayak gini lah. Aku pernah ke Jakarta. Oh ya, berarti kamu tahu Monas dong gitu. Kalau nggak tahu Monas kayaknya agak aneh gitu ya. Atau pernah ke Paris mesti tahu Eiffel Tower gitu kan. Nah, hal seperti itu menjadi penanda seorang utusan Allah mesti punya ruh. Itu hal yang menjadi eh, apa namanya penanda juga kalau mau kita cari seorang mursyid sejati. Guru yang sejati dia mesti bisa menerangkan ikhwal ini. Kata siapa? Kata Al-Quran. Ya, gitu. Nah, jadi doa kalau kita mau masuk ke gua masing-masing, sahabat-sahabat itu doanya ini. Minta rahmat kedua, Rabbana atina miladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, kita lanjut dulu ke ayat berikutnya. Kemudian kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama bertahun-tahun. Kemudian kami bangunkan mereka supaya mengetahui di antara dua golongan itu mana yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggal. Jadi ada berselisih, ada yang bilang oh sekian tahun, ada yang bilang macam-macam gitu ya. Dua ini sahabat-sahabat, ayat 11 itu bicara tentang kalau di dalam fenomena dalam suluk tadi namanya riadoh. Riadoh itu latihan menutup ya, jadi diri nggak maksudnya kosong. Ini kan menutup telinga itu supaya tidak ada influence dari mana-mana. Jadi kosong kan, nggak boleh punya keinginan, nggak punya punya. Itu ada praktek seperti itu untuk mencapai fana di dalam suluk. Karena untuk mendengar, untuk berinteraksi sama Allah Ta'ala, selama kita punya agenda pribadi, mesti bising akan ada bias. Seperti halnya cahaya putih ya, menerpa kacamata gelas atau lensa merah, semua hal yang kita lihat jadi merah semua. Karena bias. Jadi kita harus jernih, sejernih-jernihnya. Gitu. Jadi di dalam ayat ini ter silakan Mbak Iwa, tersimpan banyak sekali kunci-kunci suluk. Ya, banyak sekali kunci-kunci suluk tentang riyadhah. Terus kemudian apa yang terjadi ketika seseorang masuk ke dalam guanya dan berapa namanya berserah diri, nanti dibangunkan gitu sama Allah Ta'ala. Jadi kehidupan yang baru. Ini kunci buat kita, ini bukan mengada-ngada deh. Kalau sahabat-sahabat ingin perubahan dalam hidup, masuk ke dalam gua kafi deh. Ini mumpung masih ada sepertiga malam terakhir. Apa sih? Nggak mesti cari gua physically ngapain? Ya udah. Kalau zaman dulu, ya sekarang udah nggak zaman cari gua kayak gitu. Apa gua kita sahabat-sahabat? Sepertiga malam terakhir saat orang tidur, sepi, wudhu, gelar sejadah. Kalaupun head sekalipun, wudhu aja gelar sejadah. Nah, kita bangun, zikirnya sambil duduk, ya, ya itu gua kita. Nanti akan ada kunci di sini. Kenapa sepertiga malam penting? Kita lanjut dulu ya. Ayat 13. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan. Tuhan an amanu bi rabbihim.
Dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Wazidnahum huda. Jadi orang yang sudah punya cahaya iman ini. Makanya ayat 13 ini menjadi kunci yang menerangkan bahwa doa mereka Robbana atina miladunka rahmatan itu bukan minta rahmat pertama. Kalau rahmat pertama kan cahaya, minta cahaya. Orang mereka udah punya cahaya. Dalam 13 ayat 13 dikatakan ini orang-orang yang beriman. Luar biasa Al-Qur'annya. Mesti teliti gitu. Udah punya cahaya, minta tambahan berarti bicara rahmat kedua. Kita sudah bicara tentang rahmat kedua dalam serambi suluk. Nah, apa yang diminta? Petunjuk, huda, siratal mustaqim. Nah, kemudian kami menuguhkan hati mereka ketika berdiri dengan berkata, lalu berkata, Tuhan kami adalah Rabbu samawati wal ard. Dan kami tidak menyeru kepada Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Jadi perkara tauhid ini esensial. Jadi ini yang dikatakan oleh para pemuda itu adalah perkara tauhid. Sama Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, lanad apa namanya min dunihi ilah. Jadi nggak ada Tuhan selain Dia. Ini itu pernyataan syahadat, pernyataan tauhid. Ada kemiripan sama sahabat. Karakteristik Ashabul Kahfi para pemuda ini dengan karakteristik Alexander the Great. Sama-sama kuat tauhidnya. Nggak ada Tuhan selain Dia. Itu ucapannya, karakternya. Alexander juga gitu. Kalau mau berperang tuh Allah dulu, nggak ada Tuhan selain Dia. Yang diseru itu kok. Nggak boleh menyembah yang lain, jangan, gitu. Nah kita sudah merasa, aku juga sama, punya statement seperti itu, merasa Muslim kan, merasa tiap hari sholat, bener? Oke, mari kita coba. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Dia, tidak ada yang disembah selain Dia. Oh ya, aku hanya menyembah Allah. Oke, let's move on. Tidak ada yang paling aku takuti selain Dia. Mulai bergerak hatinya, bergetar. Eh, pada kenyataannya masih takut kalau nggak punya duit. Dikasih aja duit cekak gitu ya, 2 minggu baru gajian. Pada kenyataannya takut kalau dicibir sama orang, takut dibilang gagal, takut dibilang kurang dibandingkan saudara-saudara yang lain. Itu tadi membanding-bandingkan. Siapa ilahnya? Ketakutan itu. Karena dia lebih mencengkram, dia lebih powerful dibanding Allah. Dia lebih malu sama manusia dibanding menghargai apapun yang di Allah berikan. Berarti cengkraman ilah selain Allah masih kuat dalam dirinya. Tauhidnya masih lemah di sisi itu. Jadi kalau ingin mengidentifikasi apakah ada ilah selain Dia, ya simulasikan saja seperti itu. Yang namanya ilah itu yang mencengkeram kita, yang mengatur kita. Sumber ketakutan kita itu ilah. Kita lebih takut kehilangan Allah, kehilangan iman, atau kehilangan pekerjaan. Karena merasa itu yang menjadi mata pencaharian. Habis sudah anak istriku kalau pekerjaanku hilang. Seolah-olah Allah nggak punya alternatif lain dan tidak menyediakan alternatif lain. Allah di mana? Nomor sekian. Tauhid kita 34% saja. Kalau boleh jujur. Kenceng sih. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiap sholat begitu. Zikir juga la ilaha illallah kenceng banget. Tapi begitu dihadapkan dengan permasalahan dunia, tampaklah apa yang sebenarnya menjadi sembahan-sembahannya. Marahnya tuh di mana? Kenapa? Mutungnya tuh kenapa? Lemahnya kenapa? Jadi untuk mengidentifikasi adakah ilah yang memang powerful dibandingkan Allah Ta'ala, gampang. Kehadirannya membuat kita tenang. Ya. Tenang yang melenakan. Dan karena tenang yang melenakan,
Kalau kita kehilangan itu udah kayaknya kiamat dunia. Langsung deg-degan gitu. Itu jadi ilah. Hati-hati. Kalau kita bisa simulasi lah apapun. Siap nggak kehilangan dia? Anak, istri, apa. Kalau derajat kemelekatannya makin berat, itu makin painful, makin menyakitkan. Itu yang mesti kita istighfar. Aduh, jangan-jangan aku terlalu mencintai. Kalau terlalu mencintai itu jadi ilah kita masalahnya gitu. Jadi sesuatu yang mengendalikan kita. Jadi Tuhan kita. Kita malu kan nyebut, oh nggak mungkin anakku jadi Tuhanku. Aku nggak menyembah. Iya nggak nyembah-nyembah, tapi demennya kayak gitu gitu. So controlling dia tuh. Itu kadang kita nggak sadar ya. Kita tengah menyembah ilah selain Allah Ta'ala. Bahkan di dalam sholat kita yang sering ngelamun itu. Padahal kita lagi berhadapan sama Allah Ta'ala. Kemudian kita memikirkan orang lain. Itu by definition dalam Alkitab itu seperti orang pelacur atau pezina. Dia punya suami misalkan, tapi dia memikirkan yang lain. Nah ini aspek lain dari topik Roh Kudus hari ini, bahwa orang-orang yang kuat, ya, yang dianugerahi Roh Kudus, mesti tauhidnya kuat. Tauhid kuat ya itu our mission statement tiap hari di dalam sholat tasyahud gitu, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan demikian ya kita harus benar-benar mengevaluasi apa yang kita cari, apa yang menjadi sumber ketakutan kita, apa yang tengah mencengkram kita gitu. Nanti akan diuji dalam keseharian, apa sih yang menjadi takut, takut ini, takut itu. And by the way, bicara tentang ujian, aku kemarin diuji dengan kehilangan. Jadi ceritanya aku tuh nganter tamunya dari Amerika, si Ashley itu. Kita naik metro, bawaan kan koper. Atau itu nggak tahu kenapa. Aku tuh bawa backpack ya, berisi laptop, handphone, charger semua ada. Untungnya paspor, dompet disimpan di tas selempang gitu. Turun dari metro itu ya namanya Allah mengizinkan. Kalau turun atau keluar dari restoran atau apa selalu cek ke belakang gitu ya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Nah, itu dilalah pulang aja jalan. Jadi si backpacknya itu ketinggalan di situ. Backpack hitam. Jalan terus kita nyantai-nyantai, oh masih lama nih ngopi ini, minum coklat dulu ya, ngobrol nggak nyantai sampai kita harus naik kereta ke Paris ya kan. Begitu mau, ini udah sejam berikutnya nih, sebentar kayaknya ringan banget, loh aku kan tadi bawa backpack. Aku langsung, ini kereta udah mau pergi 7 menit nih ke Paris ya. Kata si Asli, udah di cancel aja, aku bisa fleksibel, cari aja dulu tasnya. Cari kemana? The only place aku lihat, oh, mungkin di tempat tadi kita ngopi, lari ke sana nggak ada katanya. And then I remember, oh di dalam metro. In that case ya udah sejam yang lalu. The chance are ada orang yang nemuin. Dan itu di Amsterdam Central banyak orang drug addict, misalkan ya. The chance saya menemukan tas saya almost zero gitu. Nah di situ saya ada dua pilihan, mau langsung lapor ke Lost and Found, which is saya kan kehilangan, pasti kehilangan tiket hari itu, keretanya udah mau 7 menit lagi berangkat, nggak mungkin. Atau just go on with the journey, ya udah nanti itu lihat lagi. But dalamnya tuh datanya ini loh masalahnya, aku tuh online tuh pakai laptop ini, nulis semua, memang datanya belum di backup 3 bulan lalu, jadi sebenarnya agak sedih, tapi kok boleh saya testimoni ya, tapi kok hati dibikin tenang gitu ya. Ah ya udahlah, tinggalin aja, kita lihat, oh, let's go to Paris gitu. Jadi selama perjalanan ke Paris nggak nggak ngetik nggak apa ya, seolah-olah udah ini lillahi wa inna ilaihi rajiun, udah di di apa namanya direlakan ya, sebagai ikhtiar tetap lapor ke Lost and Found. Jadi mereka punya sistem namanya I Lost gitu ya, tiap 48 jam diupdate, jadi benda-benda yang ditemukan di metro itu difoto terus mereka upload. Jadi saya baru tahu 2 hari kemudian
Tas saya ada di situ. Tapi kan nggak tahu isinya ada apa enggak gitu. Dan kemarin baru ngambil, ternyata sahabat-sahabat semuanya lengkap, nggak ada yang hilang. Itu wow, miracle banget, miracle banget. Jadi, alhamdulillah. Jadi dua pelajaran pertama, oh diuji dengan diambil ya, karena laptop itu tuh tiap hari banget kerja tuh sama ini ya. Tapi kadang kita bisa jadi terlalu terikat dengan pekerjaan kita, itu pun hati-hati. Suka diuji sama Allah. Misalkan kita membuat sebuah peribadatan tertentu sama Allah. Bisa jadi kita terikat sama sholat kita, terikat dengan tilawah kita, gitu ya. Sesuatu yang kita andalkan dalam dalam beribadah sama Dia. Nah, kadang itu diambil tuh, dibikin susah sholat karena sibuk atau dengkul sakit, misalkan apapun lah. Pokoknya nggak bisa seenak dulu gitu ibadahnya. Atau anak dibikin sakit, ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu tuh hal yang biasa sobat dalam bersuluk. Supaya iman kita kuat. Nah, ini pesan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, Sang Roh Kudus ya, kepada para muridnya. Mereka bertanya, kalau badan kita dikuatkan dengan makanan, lalu apa yang menguatkan iman kita? Gitu. Ini kata Nabi Isa ya. Supaya iman kita kuat, tinggalkan pertanyaan kenapa. Saya ulang. Supaya iman ya, cahaya kita tetap menyala dan makin terang. Gak usah tanya-tanya kenapa ya Allah. Terus Nabi Isa mengatakan, pernah nggak ya misalkan seorang tukang kayu tuh membuat gelas apa dalam model apa, yang satu bikin bejana, si bejana itu bertanya, kenapa kau bikin aku seperti ini? Nggak pernah. Alam tuh nurut aja. Jadi kalau kita nanya kenapa kok hidupku begini ya Allah, kenapa kok, nah itu meremahkan iman. Kenapa aku diberi suami kayak gini? Ya udah, it's given, do it, itu terima aja gitu. Tapi ini dalam dunia spirituality ya. Kalau nanti dimasukkan ke edukasi, ngajarin ke anak kita, ya nggak nyambung. Nah, mereka harus bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, dalam hal belajar otak ini. Tapi kalau sudah masuk ke suluk, gak usah nanya, kenapa. Alhamdulillah. Karena nanya itu sendiri sudah meragukan. Ada sebuah benih keraguan. Kenapa hidupku seperti ini? Nah, itu udah ada yang shaky di situ. Bahkan cuman bertanya. Itu adab. Nah, kita pun begitu kalau misalkan kan kita nyetir nih, wah Mas Reza, aku tahu persis kiri kanan, terus istilahnya bener nih ke kanan ya, nanya-nanya gitu kan, kayaknya tuh meragukan, bener nggak? Walaupun dia bertanya baik maksudnya, tapi kan pertanyaan itu seperti meragukan, itu nggak enak. Lama lah kita juga diaturin sama Allah gini gitu. Tanya, kenapa ya Allah kok ke kiri? Kenapa kok begini? Nah itu pertanyaan itu sendiri itu sudah bikin jarak sama Allah Ta'ala. Kalau mau memperkuat iman, udah. Nah, itu satu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi yang diminta adalah petunjuk. Nah, kemudian dikatakan di ayat 14, kami meneguhkan hati mereka. Warobatna ala qulubihim. Jadi sequence-nya itu setelah petunjuk pada tentang peneguhan hati. Ya. Jadi ini, jadi sifat dari para ahlul ashabul kahfi itu orang-orang yang tauhidnya kuat. Nah, kemudian ini menceritakan tentang kenapa mereka masuk ke gua. Karena pada saat itu mereka adalah kaum dikelilingi oleh orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan disembah selain dia. Nah itu kan sama dengan mission statementnya mereka. Karena mereka tauhidnya kuat, berhadapan dengan masyarakat yang menyembah selain dia gitu. Dia ingin mensucikan diri. Ini sebuah apa namanya hal yang sangat konsisten. Ya, jadi di sini ada kata lain bahwa zalim gitu ya dan kebohongan terhadap Allah itu hal-hal yang berkaitan. Ini banyak terlalu masif sekali, tapi kita lihat dulu. Nah, kemudian ayat 16 mengatakan karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah gitu kan.
Jadi para Ashabul Kahfi ini meninggalkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka Allah sediakan, berlindunglah ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan yang syurlakum rabbukum mir rahmati. Bicara rahmat. Dan menjadikan wayuhyi lakum tuh. Yuhyi. Wow, kalimatnya tuh hidup ya. Yuhyi itu dari menghidupkan. Wa mayahya wa mamati hidupku. Yahya, Nabi Yahya itu sebut Yahya, orang yang dihidupkan. Kenapa? Karena waktu bayi di kandungannya Elizabeth ibunya, dia sang ibu tuh berhadapan dengan ibunya Maryam yang di dalamnya ada janin Isa Al-Masih yang punya Ruh Kudus. Karena Ruh Kudus bisa menghidupkan, tiba-tiba janin di dalam perut Elizabeth melonjak gitu. Terhidupkan disebut Yahya, orang yang hidup dihidupkan. Perhatikan nih kalimatnya sahabat-sahabat, wah indah sekali. Karena kami menyediakan, jadi karena kita, kalau kita ingin benar-benar mensucikan dia, ya saya nggak mau tergantung kepada yang lain kecuali engkau ya Allah gitu, pengen pengen tauhidnya murni, maka Allah siapkan gua Al-Kahfi itu. Jadi itu sequence, dan ini suluk, ini kunci-kunci suluk, dan keberadaan gua itu penting untuk mengubah hidup kita. Jadi ini semua simbolisme ayat ini. Kalau kita mau berubah hidup kita, itu tadi ya, guanya bukan gua kayak gua sarang apa gitu. It's in our very house. Tapi dia sediakan sarananya, dia sediakan hatinya, dia sediakan waktunya. Kita masuk seperti ke gua kahfi kita sendiri. Karena dengan demikian Allah akan menyediakan rahmatnya. Mir rahmati. Apa rahmat yang menghidupkan? Ini bicara rahmat kedua. Karena bicara tentang wa yuhyi lakum. Wa yuhyi lakum amrikum mirfaqun. Jadi akan menghidupkan bagimu amar-amarmu. Akan didatangkan urusan-urusan yang hak, di mana itu adalah jalan kebahagiaan kita. Selama kita masih mengerjakan urusan yang bukan hak, di situ jiwa kita nggak akan fulfill. Selamanya kita akan merasakan bolong, diri itu nggak wholesome. Jelas, koplak gitu kalau itu tuh. Ada bolong. Karena amer-amer yang milik dia belum didekatkan. Kenapa belum didekatkan? Karena belum masuk gua. Kenapa belum masuk gua? Orang dia tidak mencari Allah. Dia masih dalam masyarakat yang menyekutukan. Ini tentang suluk. Kuncinya adalah tauhid. Tanya pada diri kita, aku cari apa sebenarnya? Apa yang aku cari sebenarnya? Di balik semua ini, quest, pengajian sana sini, nyari apa sih? Nyari Allah atau nyari kebahagiaan? Karena kebahagiaan bukan Allah. Itu efek ekses dari ketika kita mencari Allah, dia akan sediakan, lapangkan jalannya. Itu yang kita perceive sebagai bahagia. Atau nyari Ruh Kudus. Ruh Kudus juga bukan Allah. Jadi banyak sekali stages jebakan dalam bersuluk itu. Selalu akan ditanya, kamu nyari apa? Nyari apa? Ada bukunya An-Nifari Al-Mawaqif Al-Mukhatabat. Itu tentang mawaqif, tempat-tempat station. Itu bagus semua tuh. Station penyerahan diri apa. Tapi kalau berhenti di situ, selesai suluknya nggak berlanjut. Jadi apa yang dicari? Allah akan granted di situ. Jadi kalau kemarin sama si Ashley itu ada yang nanya, kok bisa kamu, gimana perjalanan kamu menemukan Islam? Jawaban dia yang bikin saya tercenung. Wow. Dia bilang, saya tuh nggak nyari Islam. Karena dia hidup di Southern Alabama, di mana Islam tuh agama teroris. Jadi dia nggak berpikir nyari Islam. Saya tuh cari Allah. Dan dilala dia menemukan Allah dalam Islam. Dan dia sudah jadi misionaris bertahun-tahun, kayaknya ada yang kurang. Gitu. Kok wes ngenit tok gitu loh. Nggak ada. Udah poinnya cuma segini, kayaknya ada yang kurang. Ada yang kurang. Apa yang kurang dalam Christianity menurut dia ya? Kok kita nggak disuruh sujud deh? Hebat ya orang. Karena suatu hari dia mimpi kamu harus
karena baca Ibnu Arabi atau juga apa, jadi mengembalikan semua ke tanah gitu. Jadi untuk beberapa minggu dia belum tahu ada ritual sholat. Yang dia lakukan, kepalanya ditempelin ke tanah. Wah, I feel something katanya gitu. Begitu dia tahu dalam Islam itu tuh namanya gerakan sujud. Wah, dia senang sekali. Wah, aku mau sujud banyak-banyak. Sampai 50 rakaat sekali udah kebanyakan. Kurangi, kurangi, kurangi. Jangan terlalu ngebut. Itu anak. Aduh. Ya, jadi apa yang dicari? Kalau dia cari Allah, datang gitu. Dunia tuh. Nah, jangan-jangan nih kita nih pontang-panting ya, kejeblos ini situ. Memang bukan Allah yang dicari. Jadi kita melekatkan diri kepada sesembahan lain dan itu yang kita menuai apa yang kita tanam gitu. Jadi ini sequence ayat ini banyak sekali pelajaran di dalam suluk ya. Nah, kita lanjut dulu. Ini berkaitan dengan amr, itu di penjelasannya dalam surat Al-Isra di surat lain. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu min amrina. Tuh, gitu. Jadi kalau ditanya, apa sih itu ruh? Nggak disebutin ruh itu apa, tapi ruh itu termasuk amar Tuhanku. Gitu aja jawabannya. Jadi ada kaitan antara ruh dengan amar Allah. Karena yang namanya amar Allah pasti ada ruhnya. Kalau Allah sudah menetapkan kamu ada urusan nih yang kamu harus kerjakan, mesti disertai ruh karena buminya digerakkan. Contoh ya, contoh. Ini saya cuma bisa bicara dari pengalaman pribadi. Kalau Allah pengen saya menerjemahkan kitab Nabi Idris, maka digerakkan dunianya. Sudah ada yang coba menerjemahkan itu sebelumnya, nggak selesai. Allah gerakkan, tiba-tiba manuskripnya datang ke saya. Ambil tangan saya, coba terjemahkan. Oke. Allah gerakkan, tiba-tiba dunianya gampang aja. Inspirasi mengalir. Gitu. Nah itu apa namanya? Jadi kalau Allah menurunkan amr, ya, sebuah command, sebuah keputusan, kamu mesti urusan yang mesti kamu lakukan, gitu ya. Spesifik tiap orang pasti ada amarnya. Mesti akan disupport dengan ruhnya. Jadi Allah tuh fair, nggak kita yang dorong-dorong sendiri, enggak. Disupport, dikasih fasilitasnya semua. Tinggal kita berserah diri, semua tuh dijalanin kayak red carpet gitu, semua berjalan. Tinggal kita berserah diri. Harus sabar melakukannya. Ya saya 10 tahun tuh nerjemahin kitab Nabi itu walaupun 200 halaman. Padahal saya nerjemahin Alexander the Great 700 halaman 8 bulan gitu ya. Jadi bukan masalah jumlah halamannya, but the content, um, kata-kata kunci yang ada di situ gitu dan semuanya itu adalah hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi terkait dengan pembahasan Roh Kudus hari ini. Nah, sekarang kahfi. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Kahfi ini berkaitan dengan ini. Tadi kan, jadi guaku apa? Mari kita raih panduan Al-Quran tentang apa itu kahfi. Yaitu dalam surat 17, ya, ayat 79 sama 90. Sama 80. Berkata tentang kepentingan sholat tahajud. Wa minal laili. Gitu, gitu. Dan pada sebagian malam, sepertiga malam terakhir. Jadi, lakukanlah sahat tahajud. Fatahajjad bihi nafilah sebagai sholat sunnah bagimu. Mudah-mudahan Allah Rabbuka maqama mahmud ini diangkat ke maqaman mahmudah dengan sholat tahajud itu. Perhatikan ayat berikutnya yang ini menerangkan tentang sholat tahajud. Katakanlah waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ada doa ini yang berkaitan dengan tahajud. Doanya adalah ya Allah masukkan aku ya dengan cara yang benar dan keluarkan aku dengan cara yang benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'ali miladunka sultanan nasira dan berikan kepadaku sultanan nasira. Sultanan nasira itu Roh Kudus. Diraihnya dengan apa?
tahajud. Jadi mimpi kalau mau dapat Roh Kudus, kalau jarang tahajud, jarang menghidupkan malam-malam. Di situ tempat kita meraih mahkuman mahmudah, sultan nasiro. Doanya adalah kita ingin diarahkan ke kehidupan yang lebih benar, sidqi. Tapi dengan caranya gitu. Biarkan dia yang bekerja. Itu. Kita kan sekarang lagi gelisah nih. Duh, pengen dapat pekerjaan lebih baik ya, bisnis yang lebih pas. Itu kita minta doa ini banget sebenarnya. Ya Allah, Mas Robi, masukkan aku ke tempat yang benar dengan cara yang benar. Sidqi, siapa yang tahu benar apa enggak ya Allah. Karena kita masih sabar nunggu. Tapi doanya bener gitu. Jadi kalau pengen ada yang berubah dalam kehidupan, bangun deh sepertiga malam terakhir. Bilang doa ini. Mungkin ada yang sedang konflik dalam pernikahannya. Cerai enggak. Doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Kalau emang cerai, Allah akan atur dengan baik. Kalaupun enggak, Allah juga atur dengan kebaikannya. Nah kita tuh banyak otak atik gatuk sendiri gitu ya. Pusing sendiri. Ngatung-ngatung nangis. Padahal Allah sudah menyediakan dirinya gitu. Sepertiga malam terakhir. Coba baca hadis tentang bagaimana Allah tuh siapa yang meminta, aku kabulkan. Itu sepertiga malam terakhir. Dia turun ke langit dunia. Itu udah penggambaran yang dia mendekat kepada kita. Sayang banget kalau nggak bangun. Gitu. Ya, jadi itu di antara hikmah, di antara pelajaran yang terkait dengan Roh Kudus pada hari ini. Itu dulu deh, supaya nggak kebanyakan. Mungkin ada yang mau bertanya, share atau apa, silakan. Yang berkaitan dengan topik ini atau yang lainnya boleh. Silakan, langsung di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah. Silakan. Saya tanya, berarti Ruh dan Ruhul Kudus itu sama ya? Ya, ruh itu general, ya. Ruh itu ada macam-macam dan ruh kudus adalah ruh yang paling inti, gitu. Ya, begitu Mbak. Semoga bisa membantu. Berarti Ruh itu tidak sama dengan Ruhul Kudus gitu ya, karena dia mempunyai tingkatan-tingkatan. Iya, Oh, lebih lebih luas ruh itu. oh, ya Bu, Ya, terima kasih ya. monggo, monggo. Silakan. Oke, Bu. lanjut. Ya, mangga Kang Reza, silakan. Soal pertanyaan tadi, jangan banyak nanya itu. Tapi Hmm, kalau bukannya, ini menurut pengalaman saya, bukannya dari pertanyaan itu kita jadi, ini nih pengalaman saya gitu. Kok gini-gini aja hidup dulu gitu. Dari situlah hmm, saya kenal dengan tasawuf ini, dengan yang dulunya cuman sebatas sholat, yang dulunya cuman sebatas baca Quran, tapi kok masih kayak gini aja, itu pertanyaan saya ya, yang dalam gitu loh maksudnya. Terus ya for some reason didatangkan lah apa namanya ngaji-ngaji tasawuf, ngaji-ngaji yang hmm, dalam dan buku sampai sampai sekarang gitu. ya. Itu sih teh. Heeh. I'm glad you ask gitu ya. Ini pertanyaannya konteksnya lebih ke meragukan kebijakan Allah Ta'ala. Hmm, Tapi kalau pertanyaannya kontemplatif itu bagus. Nah, tafakur kan, kenapa iya. ya aku begini? Jangan-jangan aku salah nih ngambil keputusan. Nah, itu bagus. Tapi kan bertanya lebih ke nggak nerima takdir, mempertanyakan Hmm, kebijakan Allah, itu yang melemahkan iman. Kan beda ya. Hati yang bisa merasakan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat kontemplatif, bersifat tafakur, atau pertanyaan yang mempertanyakan kebijakan Allah Ta'ala. Kode dan kodarnya dipertanyakan. Kenapa aku oh, terlahir sebagai perempuan? Misalkan gitu ada ya. Kenapa hmm, aku terjadi? Nah itu susah tuh. Mau gimana? Mau diapain gitu. Pertanyaan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang tone menjadi beda gitu ya. iya. Kalau misalkan pertanyaannya kenapa aku dilahirkan sebagai perempuan tuh kayaknya nggak nerima. Tapi kalau misalkan kenapa ya aku dilahirkan sebagai perempuan? Nah kan beda kan tone-nya. Pertanyaan yang Alasan. sama, Pertanyaan. tone-nya Iya, berbeda. alasan. Ya niatannya berbeda. A whole different thing.
Jadi bukan sekedar bertanya, tapi kemudian pertanyaan yang membuat itu ngapain nanya begitu, emang berubah gitu kan? Gitu. Alasan dibalik pertanyaan itu kali. Iya, niat, alasan dibalik pertanyaan yang Ya. dicari apa gitu. Nah, kalau pertanyaan itu lebih ke em, mengeluh sebenarnya dalam berbalut jadi pertanyaan. Sebenarnya dia mengeluhkan takdirnya. Cuma dia formulasikan itu dalam sebuah pertanyaan. Nah, itu yang melonggarkan sendi-sendi iman dan bisa meredupkan iman. Nauzubillah. Gitu. So, yes, keep asking. Kalau misalkan maksudnya lebih ke kalau memang pertanyaan itu lebih ke tafakur ya. Kenapa nih aku kok agak susah nih sholat malam? Kan bertanya kan? Mungkin. Nah, itu mulai bukan rasanya yang Nabi Isa katakan bukan pertanyaan seperti itu. Mohon maaf. Mhm. Ya, Iya, gitu. iya. So, keep exploring, Mas Reza. Keep asking. Silakan. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, Bu Eli, boleh. Mbak Dewi, masih merenung. Akhirnya kita bertemu juga ya, Mbak. Mbak, Iya, jadi gimana pinter-pinter. tuh kesannya kemarin? Eh, Senang sih karena selain ketemu Tetesa dan Ashley juga bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang sama-sama tinggal di Prancis tapi punya vibe yang sama gitu. Jadi ya Hmm. dapat circle baru, seneng. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya itulah saya bawa-bawa Ashley itu sebagai bukti gitu ya. Orang nih kalau nyari Allah in the middle of nowhere, nggak kenal orang. Ya kalau Allah mau itu tadi urusannya dibukakan, amarnya turun, ruhnya bersama amar. Jalan buka tiba-tiba rezekinya ada, waktunya ada, semuanya dibukakan. Nah, itu kunci-kunci kita kalau mengubah hidup dengan Allah itu enak banget. Kalau kita yang sendiri, wah patah, ya nggak akan ada modalnya susah, banget susah mengubah dunia gimana, ya kalau mengubah diri sendiri aja susah, mengubah orang yang dekat kita ini juga susah, mengubah dunia gimana ceritanya? Tapi with God bersama Allah, anything is possible. Jadi yang dalam Al-Kahfi ini sahabat-sahabat kunci-kunci mengubah dunia sebenarnya kita. Kalau dunia ya jelas orang sekitar kita bakal berubah. Jadi kunci yang pertama adalah tauhid diperbaiki. Kita nyari apa? Bener nggak syahadatku bener apa enggak ini? Tiap hari soalnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aduh ini mesti tauhid dicek lagi tuh. Bener nggak la ilaha illallahku? Bener apa enggak gitu? Ada ilah nggak selain aku? Itu yang harus ditata, dilihat gitu ya. Dan kehidupan akan selalu menampakkan kekhawatiran kita di mana. Nah itu tuh udah udah hawa-hawa ilah di daerah situ tuh. Karena kita dipertakuti dengan selain Allah. Itu jadi ilah kita jelas. Karena dia demikian mencengkeram kita. Semakin kuat pengaruhnya, semakin khawatir kalau kehilangan. Semakin gelisah kalau itu belum tercapai dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu yang harus kita banyak istighfar. Sholatnya dibenerin gitu ya. Tambah sholat sunnahnya. Saumnya ditambah gitu. Karena kita punya hajat bahwa aduh ya Allah ternyata aku masih terpaut hatiku dengan berhala-berhala lain. Gitu. Ini sesuatu hal yang kita suka ignore, enggak, aku nggak menyembah berhala gitu. Iya, nggak berhala yang fisik, tapi hal-hal yang membuat kita kepincu, takut ini, takut itu, khawatir masa depan, gampang banget diomong-ambing oleh setan yang datang dari depan, belakang, kiri dan kanan. Dia cuma mancing aja gitu, pakai magnet. Kalau nggak ada unsur yang bisa dipancing, nggak akan kepancing kita. Maka itu fungsi ikhlas. Lillahi ta'ala. Ikhlas kan berkaitan dengan tauhid. Yang dicari hanya Allah Ta'ala. Udah ikhlas aja kerjaan ini buat Allah Ta'ala. Nggak apa-apa, nggak usah hitung-hitungan sama suami istri. Oh kamu kan begitu, aku nggak usah. Kata kolega, oh, kok aku yang banyak ngerjain kayak gini, dia nggak kerja apa-apa, langsung dipromosiin. Kayak gitu-gitu tuh diuji dalam kehidupan. Udah ikhlaskan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk
ikhtiar ya, silakan, tapi hati nggak usah panas gitu loh. Suluk itu selalu mainan sama hati. Hati kita harus merasa-rasa, rasanya hati tenang, oke aman. Berarti aku nggak beriak dengan masalah ini. Kalau hati masih beriak, bayangan langit nggak akan kelihatan. Padahal kita minta huda, petunjuk itu dilihatnya sama cermin hati. Hati masih marah, gelisah, ya, rungsingan, susah untuk melihat petunjuknya. Padahal itu yang diminta oleh kita setiap hari di ihdinas siratal mustaqim. Kalau susah mendapat petunjuknya, selamanya kita akan terpontang-panting oleh sebuah temporary condition. Berubah ini gelisah, berubah itu khawatir, ya. Digeser dikit cemas gitu. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan agenda kita. Itu tadi tak sadar kita playing God. Mendikte Tuhan, mendikte Allah Ta'ala bahwa hidup yang paling keren, hidup yang paling perfect buatku adalah yang kayak gini, gini, gini. Di luar ini ya Allah. Jadi kita doa itu lebih ke memaksakan agenda kita terjadi. Nah itu belum muslim namanya, belum berserah diri. Karena kita harusnya berserah diri pada pengaturan ilahiyah. Pengaturan Allah yang terbaik. Gitu. Nah itu di antara konten kita belajar Ruhul Kudus hari ini. Ya. Suratnya ini sudah disampaikan. Boleh dilihat-lihat lagi surat Al-Kahfi. Ya, semoga memperkaya khazanah kita dalam bersuluk. Ya, kunci-kuncinya ada dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, luar biasa. Begitu. Alhamdulillah. Ya, dengan demikian, ya kita tunai sudah pertemuan ke berapa? 65 ya minggu ini dengan izin Allah Ta'ala semata. Baik sahabat-sahabat, kalau begitu kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat untuk partisipasinya. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit dulu. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Sama-sama. Pamit ya. Mari, mari ya terus.